Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi. Yang, dari kemarin banyak banget ya yang minta Nageki bang. Sampai gue bingung ini orang kok pada suka banget sih sama Nageki no Bore. Ngapa dah, alasannya apa sih? Ya jujur aja ya, di circle gue tuh Nageki ya tidak terlalu diagung-agungkan gitu. Soalnya kayak ya udah aja anime sekedar lewat. Kecuali gue sih yang emang suka sama Nageki karena ya cry-nya gitu loh, yang bisa dibilang ya realistis lah ya. Kalau dari lo apa nih? Apa sih yang membuat tuh sesuka itu gitu loh sama Nageki no Bore? Apakah karena ceritanya yang terlalu santai ini? Dan gue mau ngingetin ya buat lo yang belum nonton video rangkuman WN dari Nageki no Bore sebelumnya, ya lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah ya, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah cuk, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas ini WN ya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Jadi ya kalau misalnya ada sedikit perbedaan antara apa yang gue sampaikan dan apa yang lu tahu, coba ya lu cek dulu nih yang lu baca itu LN-nya atau WN-nya, oke? Nah, cerita dibuka sama Cray yang baru aja balik tuh. Tadi ya dia dipanggil sama Franz buat ketemu Kaisar. Dan ya Cray dikasih tahu kalau rombongannya bakal dipindahin tuh ke sekitar Kaisar. Yang jelas lah Chris yang lagi ngisiin artefaknya, Cray ya kaget banget lah. Lah kok iso ya? Chris kan sama sekali nggak paham gitu. Sebelumnya aja ya Cray pergi ninggalin pengawalan gitu kan buat nyari karpetnya yang jatuh di tengah jalan. Yang normalnya ya Cray nggak bakal dapat kepercayaan Kaisar lah. Bahkan ya bisa aja Cray langsung dipecat di situ. Ya coba aja lu punya pegawai, terus pegawai lu nggak tanggung jawab sama kerjaannya, apa yang lu lakuin? Ya lu SP kan, atau mungkin ya bisa lu pecat di situ. Tapi ya bukannya dipecat ya Cray malah dapat promosi. Sampai Chris aja mikir ini pihak kekaisaran udah nggak waras apa gimana sih? Nah, Redrick, Kaisar Zebrudia itu kan punya julukan Kaisar Terkutuk karena ya banyaknya kejadian aneh, musibah, dan tragedi yang terjadi di sekitarnya. Dan karena mulai besok Cray itu harus pindah ke sisi Kaisar, Cray udah nggak bisa ngebayangin nih apa yang bakal terjadi ke depannya. Karena ya ini kan berasa paket combo nih, Kaisar Terkutuk plus kesialannya Cray yang itu kombinasi yang sangat-sangat sempurna ya. Sampai Cray aja mikir mulai dari sekarang misi mengawal Kaisar bakal jadi pengawalan paling mengerikan yang belum pernah ada. Nah, di lain tempat, sang impostor itu benar-benar nggak tahu nih pola pikirnya Cray dan pihak kekaisaran itu kayak apa. Karena ya baru beberapa hari aja mereka kan udah dapat banyak kejadian gak masuk akal nih. Yang harusnya itu udah jadi alasan yang cukup lah ya buat nge-cut misi ngawal Kaisar. Dan kalau itu terjadi ya yang bakal rugi si impostor itu. Tapi ya bukannya di-cut, rombongannya Cray malah dipromosiin buat ada di sekitar Kaisar. Termasuk si impostor gitu loh. Yang artinya jelas nih, impostor kali ini itu ya salah satu dari orang yang dibawa Cray. Nah, dari kemarin si impostor itu kan udah kebelet banget nih yang ngebunuh si Kaisar. Tapi ya karena pengawalan Kaisar yang terlalu ketat, dia sampai gak dapat kesempatan tuh. Makanya ya nanti ya kan pas dia ngawal Kaisar di sisinya, ya itu bakal jadi kesempatan banget lah buat si impostor. Soalnya ya dia kan bakal ada di sekitar Kaisar. Jadi ya dia bisa ngebunuh Kaisar tanpa perlu pakai kutukan lagi. Dan ya sisanya urusan nanti lah, dia bisa kabur atau enggak. Yang penting ya tujuannya ngebunuh Redrick ya tercapai. Dan si impostor juga lagi di atas angin gitu. Karena ya Cray kan belum tahu nih identitasnya sebagai seorang member organisasi Kitsune. Jadi ya kalau misalnya dia bisa ngebunuh Kaisar dengan cara misterius, ya dia bisa lolos gitu loh. Cuma ya ada dua masalah di sini. Satu itu Kill Knight yang jelas petarung jarak dekat, dan sebagai magician ya wajarnya ya dia nggak bakal bisa menang lah lawan Kill Knight. Dan masalah kedua, save ring yang dipakai Kaisar, yang minimal ya dia harus nyerang 2 kali lah ke Kaisar karena Kaisar punya save ring, dan itu mustahil kalau ada Kill Knight. Dan pas si impostor itu lagi mikirin cara terbaik ngebunuh Kaisar, tiba-tiba ada orang nih yang ngetok pintu kamarnya itu. Yang pas dibuka ya orang itu adalah Term Aporkis, dan si impostor adalah Kecacaka. Nah, Term Aporkis ngomong kan ke Kecacaka kalau Cray sama Kill Knight ini mencurigakan banget nih. Kemungkinannya ya Cray sama Kill Knight itu member organisasi Kitsune.
Abis itu cerita flashback dikit nih kan, ke 4 atau 5 tahun lalu lah, lebih tepatnya waktu Grieving Soul nemuin dungeon Lost Inn. Salah satu dungeon yang keberadaannya mustahil banget gitu kan bisa mereka temuin. Karena normalnya dungeon atau gudang harta karun ya udah gitu doang gitu kan, vibe-nya kayak uji nyali aja gitu loh. Sedangkan Lost Inn itu kayak tempat suci karena ya isinya ya kuil-kuil khas Asia Timur gitu lah yang sakral gitu kan. Ditambah ya Lost Inn itu salah satu dungeon level 10 yang bisa gerak, yang artinya mustahil dong Grieving Soul yang masih pada piyik itu ya bisa nemuin Lost Inn gitu loh. Sampai Cray aja yakin kalau ini mereka bisa nemuin Lost Inn gara-gara kesialannya ini. Nah, rumor soal Lost Inn itu udah banyak banget gitu loh. Dan yang paling terkenal, lu bisa masuk ke Lost Inn gak bakal bisa keluar. Yang artinya siapa aja yang masuk dungeon Lost Inn iya bakal mati. Cuma ya karena yang kita omongin Grieving Soul, ya mereka gak peduli sama rumor-rumor kayak gitu. Yang langsung aja lah mereka gas lah itu dungeon ya. Walaupun Cray kayak udah ngelarang gitu. Dan ya pas masuk dungeon Lost Inn, buat pertama kalinya Grieving Soul dibuat kena mental. Mereka di situ udah kayak gak punya harapan hidup lagi lah. Karena ya mereka sama sekali nggak bisa ngawan Kitsune yang ada di Lost Inn, yang mereka kategorikan kekuatannya mendekati dewa, bahkan ya ada yang setara dewa. Nah, Kitsune yang ada di Lost Inn bisa sebroken itu gara-gara mereka itu phantom dan udah banyak menyerap material mana di dalam Lost Inn dalam waktu yang lama. Yang mana itu bukan cuma ngebuat Kitsune-Kitsune yang ada di situ jadi broken, tapi sampai mereka itu bisa ngebalikin hukum sebab akibat dan ngebuat Lost Inn jadi kuil dungeon. Oke, balik ke waktu sekarang yang dimana rombongan Cray sama rombongan Kaisar yang ya udah setengah harian lah mereka jalan tuh kan ke kota yang emang udah di wishlist jadi kota tempat mereka nginap hari itu. Dan pas mereka sampai buat pertama kalinya dalam hidup Cray sama Kaisar ya, mereka itu sama sekali nggak kena musibah dalam perjalanan. Semuanya mulus banget sampai Cray mikir ini karena negatif ketemu negatif jadi positif apa gimana gitu loh ya. Kayak yang kita tahu lah negatif dikali negatif kan positif gitu loh. Jadi ya Cray heran aja karena ya bisa semulus itu jalannya. Nah, kondisinya sekarang kan masih sore nih, masih ada matahari gitu loh. Makanya ya Cray minta izin tuh ke France buat pergi bentar. Dan ya Cray bilangnya sih ada urusan penting yang sebenarnya Cray itu cuma pengen jalan-jalan dan ya nyari makanan manis. Dan ya udah habis dapat izin dari France, Cray cabut tuh kan sambil ngebawa Chris yang sebenarnya ya Chris udah capek banget di situ ya jadi power banknya Cray sama supirnya Cray. Dan ya tanpa mereka sadari Kecacaka itu ngeliatin mereka terus tuh kan. Tapi ya Kecacaka nggak berani ngintilin Cray karena ya dia mikirnya pasti bakal ketahuan nih kalau dia ngintilin Hunter level 8 yang padahal mah ya tinggal intilin doang apa susahnya Cray nggak bakal sadar kok. Tapi ya Kecacaka itu tetap pengen mastiin tuh Cray beneran member organisasi Kitsune apa bukan. Soalnya ya walaupun Kecacaka member organisasi Kitsune, dia itu nggak bisa tahu anggota yang pangkatnya lebih tinggi dari dia. Karena ya emang peraturan di organisasinya itu kayak gitu. Pangkat yang lebih rendah nggak boleh tahu member yang pangkatnya lebih tinggi. Dan pangkat mereka itu berdasarkan nomor ekor yang mereka punya. Kayak ekor nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Dan sekarang Kecacaka itu baru punya ekor nomor 5. Yang harusnya ya Cray itu ya punya ekor lebih dari ekor nomor 5 gitu loh ya menurut Kecacaka kayak gitu. Nah pas Cray sama Chris itu udah balik tuh ya ke penginapan setelah jalan-jalan dan beli beberapa kacang amuzu yang ya enak sih kacangnya tapi ya punya efek samping yang mengganggu sirkulasi mana di dalam tubuh. Yang jelas lah ya pas Chris makan ya dia langsung tepar lah ya kan. Yang pas di momen itu Trem Aporkis sama Kecacaka masuk tuh kan ke kamar Cray yang mana sebenarnya mereka itu udah dari tadi tuh ada di depan kamarnya Cray tapi ya emang belum dapat momen aja buat masuk. Nah, Trem Aporkis sama Kecacaka mikirnya gini, Cray jalan-jalan, beli kacang amuzu, terus ngasih ke Chris. Itu semua udah direncanain sama Cray. Biar mereka semua bisa ngobrol tanpa ada gangguan. Makanya tadi gue bilang, momen kan, pas Chris tepar, ya itu momen yang pas tuh buat Trem Aporkis sama Kecacaka masuk ke kamarnya Cray. Dan Cray ya dengan santainya nanya tuh kan, tujuan lu pada ngapain kesini? Dan ya udah Trem Aporkis ngebisikin Cray tuh, apa lu punya ekor? Yang spontan Cray kaget bener ya karena ya emang bener dia punya ekor gitu loh. Tapi ya harusnya yang tahu soal itu ya partinya doang gitu loh. Nggak mungkin lah teman-temannya itu bakal ngebocorin Cray punya ekor. Sedangkan Trem Aporkis nyimpulin kalau Cray itu beneran member organisasi Kitsune. Karena walaupun Cray masang poker face kayak gitu, Trem Aporkis tahu tuh kalau Cray tadi ya kaget gitu loh pas si Trem ini nanyain soal ekor. Lagian ya pertanyaan Trem Aporkis tadi ya kayak password buat member yang pangkatnya lebih tinggi.
Karena balik lagi di organisasi Kitsune pangkatnya itu ya dari nomor ekornya. Jadi ya ekor yang dimaksud Trem Aporkis itu soal pangkat Cry di organisasi Kitsune. Sedangkan ekor yang dimaksud sama Cry ya itu kumpulan material mana yang hidup tuh. Jadi ya dulu pas Grieving Soul ke Lost In, mereka kan dibantai itu ya sama Kitsune, dan ya udah Cry ngebuat perjanjian lah sama Mother Fox, dan karena perjanjian itu Cry sama teman-temannya selamat tuh dari Lost In, dan mereka adalah orang pertama yang bisa keluar hidup-hidup dari Lost In. Yang sebagai hadiahnya Mother Fox ya kan ngasih ekor ke-13 ya tuh ke Cry, yang Cry sebut sebagai Divine Tail atau ya ekor ilahi. Dan karena soal Divine Tail ini sensitif ya, Cry nyuruh Chris tuh kan yang udah setengah sadar buat balik ke kamarnya dan istirahat gitu loh, yang ya diturutin sama Chris. Tapi ya kayak biasa ya Chris sambil ngomel-ngomel di situ karena ya Cry udah ngejebak dia makan kacang amuzu. Dan ya udah pas Chris udah balik tuh ya ke kamarnya, baru tuh Cry sama Trem Aporkis ngebahas lah soal ekor tadi. Nah di situ ekspresi Cry jadi serius banget tuh kan, dia ngomong, gua nggak tahu lu dapat info itu dari mana, tapi mending lu diem aja lah kalau nggak mau kena masalah. Ya omongan Cry kayak bener-bener ngancem, tapi ya sebenarnya dia itu cuma ngasih peringatan doang ke Trem Aporkis kalau Trem Aporkis bocorin itu ya Grieving Soul bakal ngejar Trem Aporkis bahkan ya sampai ke ujung dunia sekalipun gitu loh. Tapi ya Trem Aporkis itu kan taunya ekor yang dimaksud Cry ya pangkat di organisasi Kitsune gitu loh. Makanya ya Trem Aporkis nanyain kan soal nomor ekornya Cry, yang Cry jawab ekor 13. Ya Cry nggak salah karena ya yang dikasih Mother Fox ya ekor ke-13 ya gitu loh. Yang spontan di situ Trem Aporkis kaget banget lah karena yang dia tahu pangkat tertinggi itu pangkat 9 gitu loh. Ini kok bisa ada pangkat 13? Ya di organisasi Kitsune itu sebenarnya mirip tuh sama asosiasi hunter yang mana ya butuh bakat dan achievement juga buat naik level. Dan di usia Cry aja yang baru 20 tahunan itu udah punya ekor nomor 13 gitu. Trem Aporkis itu sama sekali nggak bisa ngebayangin sebanyak apa bakat dan achievement yang Cry punya gitu loh. Yang padahal ya Trem Aporkis yang udah tua begini aja masih ada di peringkat ke-7 gitu loh. Dengan kata lain ya Trem Aporkis adalah member organisasi Kitsune dengan ekor nomor 7. Dan iya inget ya, pandangan Trem Aporkis ke Cry itu cuma kesalahpahaman doang, oke? Nah, Trem Aporkis itu kan pengen ngeliat tuh ekornya Cry kan, tapi ya Cry ngasih tahu kalau ekornya lagi dipegang sama Lucia, jadi ya dia nggak bisa nunjukin ekornya itu. Dan Cry juga ngomong ke Trem Aporkis sama Kecacaka buat nggak usah khawatir, karena yang jadi masalah bukan perjalanan mereka ke kapal terbang, tapi nanti pas mereka pakai kapal terbang. Karena ya kalau mereka ada di kapal terbang artinya mereka ada di udara, dan udah pasti kalau ada di udara udah nggak bisa kabur. Ya gimana cara lu kabur coba kalau di dalam pesawat? Ya satu-satunya cara terjun bebas kan, pakai parasut, nggak ada cara lain lagi. Nah setelah 2 hari semenjak rombongan Cry dapat promosi, 2 hari itu berasa kayak palsu gitu loh di mata Cry. Ya emang ada serangan monster, tapi ya semua monster itu bisa langsung dibantai gitu loh. Lagian ya serangan monsternya nggak sebanyak kemarin-kemarin juga. Dan kayak biasa Cry nggak ngapa-ngapain, dia cuma di belakang nemenin Kaisar dengan alasan dia bakal jadi garis pertahanan terakhir. Dan ya Cry di belakang cuma nyemangatin yang lain doang kayak Ganbare Minasang. Nah Cry itu kan udah sekitar 5 tahun lebih nih ya jadi hunter. Dan setelah banyak kejadian gak masuk akal yang mengancam nyawanya, Cry sadar hal terpenting bagi hunter bukan kekuatan tapi partiannya kayak apa. Ya setidaknya itu buat kasusnya Cry kayak gitu. Simpelnya ya Cry harus punya hunter yang kuat yang bisa dia jadiin alat buat gelut. Contohnya kayak sekarang ada Kill Knight, Chris, Kecacaka, dan Trem Aporkis yang ya semuanya bisa dibilang jadi alatnya Cry ya. Tapi ya diantara mereka yang MVP jelas lah Trem Aporkis. Ya emang Trem Aporkis itu make semacam gelang gitulah yang ngebantu dia buat ngaktifin sihirnya itu. Dan secara power emang Trem Aporkis ada di bawah Lucia, tapi kalau soal casting Trem Aporkis itu lebih unggul ketimbang Lucia. Karena casting sihirnya Lucia aja itu masih ada gerakannya tuh. Gerakan paling sederhana sih ya jentikan jari. Sedangkan Trem Aporkis ya hampir nggak ada gerakannya. Mau itu sihir berskala besar atau berskala kecil. Yang jadinya buat orang awam itu nggak bakal tahu kapan Trem Aporkis itu make sihirnya. Ya Cry yakin pasti banyak trial and error yang dialami Trem Aporkis buat bisa kayak gitu. Mengingat ya usianya Trem Aporkis juga udah tua banget. Nah Cry itu kan lagi di kamar hotelnya tuh. Dia ngecekin kan satu persatu fasilitas yang ada. Ya sebagai hunter yang lemah, Cry ngerasa ya itu penting banget. Dan emang udah jadi kebiasaannya aja gitu loh. Yang pas Cry ngebuka lemari, di dalam lemari itu ada list yang senyum-senyum kayak gak ada dosa.
Ya Cray pura-pura nggak lihat ya, dia langsung nutup itu lemari. Tapi Liz itu keburu loncat duluan tuh dan meluk Cray. Ya Cray di situ pasrah aja sambil ngomong dia seneng kok Liz ada di sini. Iya gue seneng kok. Yang padahal ya Cray itu sama sekali nggak seneng. Dia tahu kalau Liz udah muncul kemungkinan bakal ada masalah. Karena ya bener aja nggak lama Chris itu langsung masuk tuh kan ke kamarnya Cray. Tapi ya Liz itu belum sempat kabur tuh, dia cuma ngumpet doang di balik selimut yang jelas lah curiga banget lah ya. Itu Chris udah kayak, oh itu apaan itu ya. Itu dia ngeliat selimut yang wah menggeliat gitu kan, yang pelan-pelan ke arah jendela tuh. Dan wuss, Liz kabur tuh lewat jendela. Ya jelas dong Chris tanyain tadi apaan. Tapi ya Cray bukannya jawab, dia malah nyoba matahin topiknya tuh. Yang bikin Chris emosi sampai dia narik bajunya Cray kan. Itu tadi apaan, coba jelasin. BTW Chris di sini sama sekali nggak lihat ya kalau tadi itu Liz gitu. Karena ya kejadiannya cepet banget kayak wish udah gitu. Kejadiannya kok cepet banget lah. Nah, gara-gara ributnya Cray sama Chris ya kan, yang wah menggelegar banget, Trem Aporkis datang tuh ke kamarnya Cray sambil nanyain ya kan, itu lu pada ngapain sih gitu loh, lu lagi pada di mabok asmara bagaimana? Dan ya udah Chris jelasin tuh kan yang tadi dia lihat. Dan pas Trem Aporkis denger ceritanya Chris, Trem Aporkis ngira kalau Cray itu lagi menghubungi member organisasi Kitsune. Makanya Trem Aporkis ngomong kalau itu cuma hantu spray doang ya, dia niatnya pengen ngebantu Cray itu. Dan Chris nggak terima sama jawaban begitu, mana Cray juga ngomong, iya itu tadi cuma hantu spray doang ya. Chris di situ pengen teriak lagi kan, tapi tiba-tiba Franz itu manggil Cray tuh karena ya Cray disuruh buat ketemu Kaisar. Dan ya udah mereka semua termasuk partiannya Cray kali ini ya pada ketemu Kaisar tuh di kamarnya, yang kalau kata Redrick sebenarnya ya dia pengen ngobrol sama Cray dari hari pertama. Tapi ya karena situasinya yang kacau banget, mulai dari serangan Childra, kebun mayat naga, serangan gerombolan monster, ya nggak mungkin lah ya, udah capek banget lah mereka. Nah, Franz itu ngomong tuh kan ke Cray, sekarang itu situasinya udah agak tenang nih, tapi ya karena tadi mereka diserang 5 kali sama gerombolan monster, Franz ngira kalau itu pertanda buruk. Cuma ya Cray ngomong itu bukan pertanda buruk kok, emang lagi sial aja. Ya bagi Cray sih 5 serangan dalam 1 hari masih tergolong kecil gitu loh. Apalagi ya jumlah monsternya masih kurang dari 100. Ya Cray ngiranya mungkin aja karena Franz itu bangsawan yang biasanya ngejaga Kaisar ya kan. Dan iya jarang ketemu monster. Jadi ya dia nggak tahu dunia luar itu kayak apa. Yang padahal mah emang 5 kali serangan monster dalam 1 hari itu banyak banget. Bahkan buat para hunter sekalipun ya Cray aja yang mikir kayak gitu loh. Karena ya udah kebiasaan termasuk Gripping Soul sih. Jadi ya gara-gara nasib sialnya Cray nih ya, member Gripping Soul itu mikirnya ya hal umum di dunia ya kayak gitu. Sehari kurang dari 100 monster ya itu kecil gitu loh. Ya itu pengetahuan yang dimiliki oleh Gripping Soul gitu loh. Paham kan maksud gua? Paham lah ya. Nah habis itu Kaisar ngomong kan soal rumor Cray yang udah banyak banget tuh berkontribusi untuk kekaisaran. Dan ya Cray sama sekali nggak bisa nyangkal itu, karena ya semua yang dia lakuin semua yang dia lakuin teman-temannya ya di atas kertas kan tertulis namanya Cray itu. Jadi ya mereka mengiranya ya Cray yang ngelakuin itu, padahal ya sebenarnya teman-temannya itu. Dan Kaisar juga nanyain tuh kan soal kelompok bandit barel yang pada jadi kodok tuh. Dan karena penasaran dia nyuruh Cray kan buat ngelakuin itu. Ya jelas dong Cray panik di situ kan, bukan dia yang ngelakuin tapi Lucia gitu. Dan partiannya Cray yang kali ini ya bukan yang ngebantu Cray keluar dari situasi itu, malah pada penasaran juga, termasuk kayak Cacaka dan Trem Aporkis yang pada pengen tahu kekuatan dari member organisasi Kitsune ekor 13 tuh kayak apa sih. Dan ya udah dengan kepaksa Cray itu niruin gayanya Lucia tuh pas pakai sihir kodok. Dan boom, semua orang langsung berubah jadi kodok kecuali Trem Aporkis, kayak Cacaka sama satu magician dari pihak kekaisaran, yang mana ya mereka itu tidak berubah menjadi kodok karena ya punya resistensi lah ya. Dan bukannya panik, Cray di situ malah bingung sendiri lah, kok bisa? Apa bakat gue sebagai magician jenius itu udah bangkit? Nah habis itu magician dari pihak kekaisaran itu nyuruh Cray kan buat ngebalikin Kaisar sama yang lainnya tuh. Tapi yang jadi masalah Cray kan nggak tahu gimana caranya. Makanya Cray cuma asal ngomong aja, kembalilah, yang ya siapa tahu aja ada keajaiban kan. Tapi ya bukannya balik, Cray itu malah dengar suara adiknya yang ngomong, Muri desne, Nissan. Ya jelas dong Cray kaget ya. Dia nyoba ngeliat sekitar tuh, tapi ya sama sekali nggak bisa ngeliat Lucia. Makanya Cray ngira kalau dia nih lagi ngehalu nih. Dan Cray itu baru ingat tuh kan, kalau buat ngembaliin orang yang jadi kodok ya harus dibunuh kodoknya. Yang jelas semua orang yang pada jadi kodok ya pada ketakutan lah. Apalagi Cray ngomongnya itu sambil senyum tuh, yang di mata mereka ya kan, mereka kan ngeliatnya dari bawah nih, POV-nya dari bawah. Nah mereka ngeliat senyum Cray dari bawah itu kayak senyum psikopat.
Tapi ya udah semuanya balik normal lagi. Pihak kekaisaran juga sempat marah tuh kan ke Cry gara-gara ya Cry ngerubah Redrick jadi kodok. Tapi ya Redrick kasih tahu kan dia yang penasaran dan dia juga yang maksa Cry. Jadi ya bukan salahnya Cry dong. Dan ya udah habis itu partian Cry cabut tuh, sedangkan pihak kekaisaran ya masih ngebahas soal Cry. Dan ya mereka makin salah paham lagi soal Cry karena ya sepanjang jalan Cry itu kan ngemilin kacang amuzu tuh, yang normalnya orang yang makan kacang amuzu nggak bisa pakai sihir untuk sementara waktu karena sirkulasi mananya itu terganggu. Tapi Cry bisa nih, bahkan ya Cry itu pakai sihir yang sama sekali belum pernah ada, yaitu merubah orang jadi kodok. Ingat ya, itu kan emang original sihirnya Cry yang diaplikasikan oleh Lucia. Jadi wajar kalau mereka nggak tahu gitu loh. Makanya ya magician dari pihak kekaisaran itu sama sekali nggak paham sama logika sihirnya Cry itu kayak apa. Dia aja nggak ngelihat Cry ngeluarin sihir ataupun yang ngerasain aliran mana dari Cry. Ya wajar lah ya kalau pihak kekaisaran itu makin salah paham lagi tuh soal Cry. Sampai mereka ngiranya kalau Cry itu adalah penyihir jenius saat ini. Dan inget ya, yang ngelakuin tadi itu Lucia loh, bukan Cry. Ingat. Di lain tempat, Cry, Trem Aporkis, sama Keca Caka pada ngobrol tuh kan di kamarnya Cry. Dan mereka itu ngebahas soal kejadian tadi tuh, yang mana ya merubah kaisar jadi kodok itu. Dan Trem Aporkis itu ngomongnya itu kan kesempatan gitu kan. Dan yang dimaksud Trem Aporkis ya kesempatan untuk ngebunuh kaisar. Tapi ya Cry ngiranya ya kesempatan yang dimaksud Trem Aporkis itu kesempatan untuk mengawal kaisar jadi lebih aman lagi. Karena ya kalau kaisar jadi kodok ya bakal lebih gampang dong buat ngejagainnya. Pertama ya kan, orang gak bakal ngira kalau kodok itu ya Kaisar Zebrudia. Dan kedua, Kaisar Zebrudia ya kayak punya 3 nyawa gitu loh. Yang kodok, Severing, sama nyawanya sendiri. Soalnya gini, kalau lu jadi kodok ya lu nggak bakal mati kok. Kalau lu mati pas jadi kodok ya lu bakal balik dulu tuh ke tubuh asli lu. Dan kalaupun balik ke tubuh asli ya si Kaisar Zebrudia kan masih pakai Severing. Makanya ya gue bilang tadi ada 3 nyawa. Nah, Cry itu kan ngomong ke Trem Aporkis sama Keca Caka kalau sekarang ikutin aja dulu lah rencananya Franz itu kayak apa. Karena ya kalau ada something, mereka nggak bakal bisa lagi nih tinggal di Zebrudia. Yang Trem Aporkis kira maksud omongannya Cry, kalau kita ngebuat gerakan sekarang, nanti kita bisa jadi buronan, mending cari aman dulu aja lah. Ya, Trem Aporkis ngira maksud omongannya Cry begitu. Nah, di lain tempat, Citri sama member Grieving Soul yang lain itu lagi ngebahas kan soal Cry nih. Lebih tepatnya soal misi ngawal kaisar yang diambil sama Cry. Dan Citri itu nyuruh yang lainnya tuh buat siap-siap karena mulai dari sekarang rencana Cry yang sesungguhnya bakal dimulai. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya, seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Jumon. Makasih Sio, bikin alur cerita Nage Kinobore. Jangan bosan-bosan, dilanjut terus, gue tunggu. Yo, thank you Jumon. Ya, pasti bakal tetap lanjut kok cerita Nage Kinobore. Walaupun ya, mungkin akhir-akhir ini sering agak lama uploadnya ya. Ya, tapi tetap bakal gue lanjut kok. Karena ya, balik lagi kayak Tsukimichi mungkin bakal gue kelarin sampai chapter terakhirnya ya. Terus kedua ada dari Mindri. Asobi Wawari dah. Waduh, Asobi Wawari udah berakhir ya. Permainan ini sudah berakhir. Permainan apaan? Mobile Legend. Terus ketiga ada dari Domi. Ini karena lu nge-spam ya Domi ya. Jadi gue sambungin aja ya semuanya ya. Nih kata-katanya nyambung semua tuh. Bro lupa kalau punya akun YouTube ya guys ya. Jadi wajarin aja kalau agak telat upnya. Waduh, iya sih. Enggak sih, enggak. Gua nggak lupa kalau punya akun YouTube. Emang sibuk aja. Terus selanjutnya ada dari Domi lagi. Oh iya lupa, LN Tensura volume 22 dari list. Bahas nggak sih? Aduh, jangan gua deh kalau Tensura. Tensura kan ada channel-channel lain yang ngebahas Tensura ya kan. Kayak Irfan Akbar, terus kayak Wong Nime. Ya banyak lah yang ngebahas Tensura kan. Terus, ini mah dari Domi lagi nih. Seperti biasa, opening 2 menit, cerita utama 15 menit, closing 20 menit. Ya, standarnya begitulah ya. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah, kalau kurang dari itu kayaknya emang bahannya kurang sih buat bikin. Ya, standarnya 15 menit emang gue bikin video tuh. Dan terakhir ada dari Everybody. Mas, coba tonton anime apa nih? Bincotan dah. Bincotan anime apaan? Itu anime apaan, Cok? Dan gue pengen tahu pendapat lu soal itu anime. Enggak, bentar, itu anime Bicotan tuh anime apaan anjay? Buat lu yang tahu coba tulis di kolom komen. Karena gue nggak tahu nih anime Bicotan tuh anime apa.
Oke, dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Kazuma Kazuma apa Kuzuma nih? Yang bener yang mana nih? Bang, bahas WN Shangri-La. Udah nyari di YouTube nggak ada yang bahas WN Shangri-La. Aduh. Gue buat bahas yang seri-seri kayak gitu tuh agak susah karena gue bakal bahas teknologinya mulai dari full drive-nya dan yang lain-lainnya. Wah, itu males banget sih kalau bahas kayak gitu. Kayak soal AI-nya juga ya itu bukan ranah gue lah kalau mau ngebahas hal-hal kayak gitu ya. Ngebahas hardware kayak gitu itu bukan ranah gue sih. Terus kedua ada dari Febriansyah. Bang, coba bahas Isekai Onmyoji yang MC-nya bisa summon monster. Gue penasaran lanjutan dari animenya. Jujur aja ya, gue gak terlalu tertarik sih sama Isekai Onmyoji. Kalau lu tertarik mungkin lu bisa ke channel Kuroges. Kuroges kalau gak salah pernah bahas Isekai Onmyoji. Soalnya itu tuh Isekai Onmyoji seingat gue ya. Itu jadi anime of the year-nya dia tuh. Waktu tahun 2023 seingat gue ya. Coba dah 2023 apa 2022 gitu. Seingat gue tuh si siapa Kuroges favoritnya ya Isekai Onmyoji buat tahun itu. Coba ya lu mampir ke channelnya dia, siapa tahu ya dia ngebahas Isekai Onmyoji ya. Karena kalau gue ya nggak terlalu tertarik gitu sama Isekai Onmyoji. Ketiga ada dari Kanade Tachibana. Lama kelamaan Cray dianggap dewa oleh semua orang. Ya bisa jadi ntar pas di level 10 ya kan Cray udah jadi wah macem dewa dia. Mungkin ya kita lihat aja nanti ke depannya bakal gimana. Dan terakhir ada dari Izanami Kaisar Redrick. Alamak, kena 1000 ujian Cray ini mah. Waduh, wah kita senasib ya. Aduh, gua senasib nih sama Kaisar Redrick kena ujiannya Cray ya. Aduh, 1000 trial and error Cray ya. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu cukup buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.